Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman Islam pada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita dapat menghadiri kajian rutin hari Sabtu sore ya. Mungkin di luar sana banyak yang terutama hari ini ya mempersiapkan perayaan, tapi antuna semua diringankan Allah untuk melangkahkan kaki ke sini bersama-sama mencari ilmu. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang menuntun kita ke jalan yang benar, aman dan barokah. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Sebelum acara dimulai, akan saya bacakan dahulu susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat penutup. Sebelum kita mulai, ini kebetulan tadi Dokter Wulan sudah datang awal, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, dokter? Dipanggil Haya atau Haya. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga Allah selalu menjaga dokter dan keluarganya. Marilah kita buka pertemuan pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya akan saya bacakan dahulu data dari Dokter Wulan. Nama Dokter Sri Wulan dari SPEM, biasa dipanggil dengan Ummu Haya. Beliau kegiatan sehari-hari adalah ibu rumah tangga, sekaligus dokter di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Mungkin antuna semua sudah pernah bertemu dengan beliau, karena beliau itu bekerja di IGD sejak tahun 2002 ya, jadi sudah 20 tahun dan 20 tahun sebagai kepala IGD. Tapi biasanya kalau ketemu dengan beliau itu ketika pasien yang gawat gitu ya, dokter ya, langsung ketemu sama dokter ya. Kalau enggak ditangani sama anak buah gitu ya. Masya Allah. Beliau sudah dikaruniai 4 orang putra yang semuanya Al-Quran ya, dokter. Masya Allah. Barakallah. Alhamdulillah. Ya, beliau di bagian kegawat daruratan, perawatan kritis dan kebencanaan khususnya bagi perempuan nih. Ya, saya berminat di situ kebetulan Unisa sudah berdayakan. Oh iya, dosen di Unisa FKIK juga ya, dokter. Masya Allah. Itu saja perkenalan dari beliau. Untuk selanjutnya, untuk menyingkat waktu, kepada Dokter Wulan, monggo saya persilakan untuk memberikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Ibu semua, anak semua yang saya sayangi, yang saya banggakan. Alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa menyapa hanya dengan semua di forum
kajian ya. Umahat ya. Setiap pekan kelima. Iya, setiap Sabtu sore. Oh, iya. Diminta untuk membawakan materi tentang deteksi dini pencegahan kanker payudara dan leher rahim ya, kanker rahim. Kalau didengar-dengarkan mengerikan ya. Mungkin kalau kita dicoba dengan penyakit ini, apakah kita kuat atau tidak? Kita berdoa semoga Allah melindungi kita dari segala cobaan yang tidak sanggup untuk menghadapi dan mengerjakannya ya. Kayak dulu kasus kanker di Indonesia ini lumayan tinggi, cukup menjadi perhatian bagi ibu dan khususnya untuk remaja putri yang mulai dari remaja putri sudah minus atau sudah balik ya, balik sudah mendapatkan haid, kita harus selalu waspada dan tetap berhati-hati. Walaupun dalam hati tetap optimis ya dan selalu berdoa supaya Allah lindungi dari segala penyakit dan bahaya. Kasus pada tahun 2020 penyakit kanker payudara ya, ini nanti kita hanya bahas 2 besar aja. Ada banyak jenis kanker, tapi yang paling banyak diderita oleh umahat, oleh ibu-ibu remaja putri adalah kanker payudara dan kanker leher rahim ya, atau kanker serviks. Kanker payudara ini menurut data dari WHO di Indonesia ya, berpuncak Indonesia itu pada tahun 2020 sekitar 16,6% dari seluruh kanker yang ada di Indonesia. Ranking kedua adalah kanker leher rahim atau serviks ya, kanker serviks itu sekitar 9,2% menurut data. Ini yang melaporkan diri dan terdiagnosa ya. Kalau tidak didata kemudian pakai obat tidak berobat secara medis, tidak tahu datanya gitu ya. Ini yang terdata secara medis cukup besar dan ini cukup harus menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai kita abai dan terhindar dari penyakit ini. Lalu apa saja sih yang cara mendeteksi dini? Caranya bagaimana supaya kita tahu oh ini ada kemungkinan tumor payudara atau tumor leher rahim. Jadi ada cara-cara yang mudah yang bisa kita kerjakan ya, dengan mudah, tidak berbayar, bisa kita lakukan sendiri rutin setiap bulan ya. Ada anak gadis yang sudah balik sampai kapanpun, sampai berakhir masa produktif, menopause sekaligus ya, tetap kita periksa ya secara sadari namanya. Ada 2 cara, metode sadari dan sadanis. Sadari apa itu? Sadari adalah pemeriksaan payudara sendiri ya, diperiksa sendiri. Kapan waktunya yang terbaik pemeriksaan sadari? Yang terbaik adalah beberapa hari atau 1 minggu kurang lebihnya setelah haid selesai ya. Kenapa kok nunggu begitu haid selesai diperiksa atau sekitar 1 mingguan ya? Karena sebelum haid ya, kita biasanya kalau premenstrual syndrome namanya, atau gejala sebelum haid itu kan merokok, nyeri, ngilu ya, sering kali dia nggak tuh rasanya di payudara kayak mentang-mentang gitu bahasa Jawa ya, kayak kontak, nyeri, ngilu, nggak nyaman gitu ya. Nah itu tidak valid untuk diperiksa, jadi disarankan pemeriksaan sesudah selesai haid. Nah caranya gampang sekali, sadari itu bisa sambil kita mandi di kamar mandi, ada cerminnya lebih bagus, atau sambil berbaring. Jadi caranya ini agak vulgar ya, nggak ada video kamera ya. Jadi mulai dari tepi melingkar. Jadi
tangan kita bisa ke atas seperti ini atau pindah seperti ini, kemudian melingkar dari tepi pinggir ya, melingkar ke bawah menuju ke tengah dengan 3 jari kita ya, 3 atau 4 jari bolehlah di palpasi, apa ditekan secara gentle ya, secara apa namanya mantap gitu ya, itu melingkar dari pinggir sini ke tengah ya, gitu ya, sambil diamati. Jadi selain di palpasi atau ditekan, juga dilihat dengan mata kita apakah ada perubahan bentuk, warna, ada cekungan, ada bentuk warna yang berubah seperti bentuk kulit jeruk misalnya ya, atau kemerahan atau merompol, itu harus segera dicari tahu kenapa gitu. Kalau ada yang di luar kebiasaan kita, kadang-kadang seringkali tidak menimbulkan perubahan warna ya, kadang-kadang kita nggak terasa. Kalau jenis yang fibrom itu yang masih awal, nggak nyeri nggak apa ya, tapi kok merokok ya, snacker gitu ya, kok lama-lama kok jadi besar gitu. Dan itu harus waspada. Lebih baik kita periksakan ya. Kalau sesudah haid kok ada benjolan abnormal, selain mutar kanan kiri ya, ibu juga di sekitar ketiak juga harus kita palpasi, kita pekan, diraba dan ditekan. Apakah ada benjolan atau melanjar? Kalau orang Jawa bilang melanjar. Kalau ada melanjar, terus waspada. Kenapa kok kemudian getah gemitnya juga ikut bengkak? Jadi di sekitar sini, area ketiak, area leher itu ada namanya kelenjar getah bening yang fungsinya dia bisa menyaring bakteri, kuman yang masuk melalui kulit, melalui saluran anal yang lewat vena ya ke bawah, aliran darah disaring di situ, dinonaktifkan. Kalau ada bakteri dibunuh, dimakan gitu ya. Tapi kalau nggak bisa, makin bengkak makin besar ya, kenapa? Harus dicari tahu sebabnya apa gitu, kanan kiri ya. Kemudian sadanis, pemeriksaan payudara secara klinis ya, secara klinis itu yang tadi ya, ada perubahan warna, kemudian nyeri gitu, ada keluar apa namanya cairan yang abnormal misalnya, kecuali ASI ya, kalau ASI dipencet. Jadi selain memutar tadi, terus kemudian ditekan, ada keluar cairan apa misalnya, ada darah keluar atau mana atau yang berbeda dari yang tidak wajar gitu ya, itu harus diperiksakan supaya tidak salah ya. Tapi kalau sedang menyusui ya keluar ASI ya itu ya normal wajar gitu ya. Kemudian jadi sebenarnya ada kalau di slide itu nanti gampang, nanti saya bagikan aja ya, PowerPoint-nya saya bagikan ke ibu-ibu. Jadi kalau sadanis itu juga dilihat selain warna, perubahan bentuk, apa tadi? Warna, perubahan bentuk, warna kulit, ya, terus pembesaran kelenjar tadi. Apa saja sih faktor-faktor resiko kanker payudara ya? Apa saja? Ini hanya berdasarkan penelitian ya, tidak semuanya terjadi. Jadi itu tidak usah takut. Dari penelitian mengatakan bahwa faktor resiko kanker payudara jika haid pertama pada usia di bawah 12 tahun ya, jadi dia lebih lama ya usia suburnya, terlalu muda sampai di atas 55 tahun menopausnya. Jadi dia terpapar estrogen tinggi itu, retro itu cukup lama. Terus kemudian wanita yang tidak menikah atau wanita yang tidak menyusui, dia punya anak tidak mau menyusui, atau dia tidak bisa menyusui karena tidak punya anak gitu ya. Itu ternyata juga Allah titipkan benjolan itu ternyata
Itu dari angka ini loh ya Bu, dari angka penelitian ya berbunyi begitu. Kemudian yang pada penggunaan kontrasepsi hormonal, KB hormonal ya, yang biasanya dengan estrogen tinggi, dengan penggunaan estrogen itu karena dia tinggi terus, beberapa kasus menjadi faktor risiko. Makanya kadang-kadang ditanya kalau ada tumor payudara banyak akhir KB rokok gitu ya, ya nggak usah kaget gitu karena memang ada faktor risiko. Memang yang teraman menurut manusia, yang penelitian manusia adalah untuk mengatur jarak kehamilan IUD, bukan hormon. Jadi tidak mengganggu tekanan darah, tidak mengganggu hormonal seperti itu. Kemudian riwayat kanker dalam keluarga, misalnya ada keluarga kita, entah itu tante, bule, simbah gitu, atau om sebagai penderita kanker, kita harus berhati-hati dan selalu kalau ada sesuatu kita harus segera cari tahu apa, karena ternyata secara genetik itu bisa berhubungan ya. Kemudian pernah operasi tumor payudara, yaitu sudah siapa tahu ada sisa kemudian berubah menjadi bermutasi menjadi ganas, itu juga harus diwaspadai. Kalau misalnya ada tumbuh lagi, wanita yang mengalami stres berat, jadi ternyata faktor psikis ya, ketenangan hati ya, emosional kita itu sangat berpengaruh pada sel-sel tubuh kita. Jadi kalau hati kita tenang, kemudian dengan membaca Quran hati tenang, apa-apa nyaman, itu insya Allah sehat ya, tidak ada penyakit insya Allah. Kemudian konsumsi lemak, alkohol, dan gula secara berlebihan, terus saja dan berlebihan itu memang ya tidak baik ya kalau yang berlebihan itu. Kemudian rokok pasif maupun aktif. Jadi kalau misalnya keluarga kita sering terpapar asap rokok misalnya ya, walaupun kita tidak merokok, itu juga termasuk sebagai faktor resiko. Jadi kalau ada suami kita, anak kita merokok, tolong, rokok itu merusak badan, dan yang merusak badan itu hukumnya haram, betul tidak? Jadi tolong diingatkan kalau ada anggota keluarga yang masih merokok, dan di rokok sendiri juga ada peringatan, merokok menyebabkan kanker, serangan jantung, itu ya. Jadi sudah dijelaskan sebenarnya. Terus apa saja yang bisa mendeteksi secara dini selain sadaris tadi, kita bisa lakukan kalau ada yang aneh ya, tenaga benjolan misalnya diperiksakan. Kita bisa deteksi dengan namanya mamografi. Mamografi itu seperti ronsen dada, ya, dibutuh kemudian dilihat ada tumor atau tidak di payudara, atau dengan USG juga bisa, USG jaringan lunak namanya, atau biopsi jarum halus atau biopsi secara bedah. Jadi kalau biopsi jarum halus itu ditembak pakai seperti suntikan, tapi dia modelnya tembak jedes gitu, kecil nggak terasa kayak disuntik. Terus nanti dia setelah diambil dilihat di mikroskop, dibikin preparat namanya patologi anatomi ya, dilihat selnya apa, sel-selnya itu jinak atau ganas oleh ahli patologi anatomi, dokter spesialis patologi anatomi gitu ya. Dan tidak semua rumah sakit punya. Kalau kami biasanya di AMC kita kirim ke sana karena kita belum ada PA. Kemudian kalau yang di biopsi secara bedah ya dibuka, diambil jaringannya, ditutup, kemudian baru dicek secara laboratorium hasilnya apa. Seperti itu. Kalau Cina alhamdulillah tidak ada pengobatan. Tapi kalau dia ganas, sel-selnya ganas, kalau dia
tidak dieradikasi, dibersihkan di sekelilingnya, dia akan menyebar kemana-mana. Jadi sel yang di luar kendali tubuh kita. Jadi namanya juga kanker. Kanker itu tahu ibu kepiting. Kepiting itu kan capitnya banyak sekali. Ya, capitnya banyak dan tajam, ngomong sana sini gitu. Nah, ya itulah kanker. Kalau normalnya sel kita rusak itu 1 ganti 1 atau 1 ganti 2 misalnya, ini 1 ganti 100 ganti 1000. Jadi pertumbuhannya ini tidak terkendali dan dia rusak, menyebar kemana-mana, menyusup kemana-mana. Gitu. Kalau sudah sampai darah ya itu luar biasa, anak sebarnya. Jadi harus dikendalikan, dieradikasi dengan kemoterapi ya, atau radioterapi seperti itu. Kalau pengobatan manusia seperti itu. Ya kemudian ya kalau memang ada faktor risiko disarankan mamografi tiap tahun, itu sarapinya ya. Tapi saya yakin dengan sadaris itu kalau rutin itu sudah menyingkirkan itu. Nanti saya share gambarnya biar dipraktekkan. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan langsung tanya boleh ya. Kemudian bagaimana cara mencegahnya? Ya kita hindar. Yang nomor 1 adalah hati tenang ya. Walaupun saling, insya Allah kalau kita hatinya tenang, apa-apa enak, nyaman, sel-sel kita juga tenang, masya Allah. Ya, insya Allah kalau pikiran tenang, hati tenang, badan, sel-sel kita semua tenang, bekerja atau bermetabolisme sesuai dengan kodratnya ya. Nah, ada beberapa makanan yang kata penelitian itu diduga memicu kanker, sel-sel kanker ya. Daging merah yang dibakar. Jadi kalau stik sate itu enak memang, tapi ya jangan sering-sering ya. Jangan tiap hari maksudnya. Daging olahan yang diproses gitu, itu sudah banyak tambahan-tambahan, bahan-bahan pengawet, itu juga harus berhati-hati, tidak terlampau sering ya. Kemudian alkohol, kita haram ya alkohol, alhamdulillah. Kemudian gula yang terlampau ini, ternyata gula selain menyebabkan penyakit diabetes, Yogyakarta jumlah pasien diabetes itu tertinggi loh di Indonesia. Diabetes mellitus di Jogja itu sangat tinggi. Setiap hari ya penderita gagal ginjal itu juga bertambah karena diabetesnya tidak terkendali. Selain sampai amputasi, datang terlambat, sepsis, infeksi menyebar ke seluruh tubuh, itu setiap hari kerjaan saya begitu Bu. Karena kalau enggak jelek itu jarang saya pegang, paling nyasar, ilmu nabil, tahu-tahu kayak gini, ketemu saya itu nggak gawat karena nyari. Tapi kalau tidak jelas biasanya nggak ke saya. Iya, gitu. Terus ya sampai di sini mungkin itu tadi tentang tumor dan kanker payudara. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini dok, 8 bulan yang lalu saya kan ada operasi tulang ramai itu, terus saya itu udah berapa minggu itu udah cek ulang, udah bersih semua, udah saya sadari juga udah bagus semua. Apakah saya harus cek lagi minimal berapa bulan sekali begitu apa enggak? Maaf dengan ibu siapa? Ya. Oh, Ibu Wajim. Iya, Bu Wajim. Kalau boleh tahu hasil patologi anatominya apa?
hasil yang pemeriksaan laboratorium. oh tumor. Tumornya apa? Jenisnya Tumor apa? apa ya, mamai apa ya? Iya. Nggak tahu tumor mamai apa. Ibu-ibu harus pandai ya. Jadi ini judulnya apa? Tumor jinak atau ganas. Kan nanti di kesimpulannya ada. Cuma ada negatif gitu di bawahnya itu. Oh gitu. Berarti negatif kemungkinan fibroadenoma kah? Lupa. Itu harus tahu. Oh iya. Ya, terdiagnosanya apa? Gitu. Oh, fibroadenoma, insya Allah itu jinak. Gitu. Adenoma itu jinak. Kalau jinak, ya alhamdulillah berarti sudah cukup. Cuma kalau amannya tadi sesuai dengan saran, kemudian katakan setiap tahun coba dicek-cek ya. Karena harus diwaspadai faktor resiko untuk berubah menjadi keganasan adalah pernah ada tumor payudara. Nah, setiap tahun mungkin perlu setelah setiap bulan udah oke, tidak masalah. Setiap tahun mungkin perlu dilakukan check up ya. Nah itu mamografi. Tapi saya rasa kalau dari sadari setiap bulan itu paling tidak 80% kita sudah tenang ya. Sadari setiap bulan. Tapi kalau tetap menjaga hati ya Bu. Terkadang itu kita terlampau was-was dan cemas, dan kadang tidak rasional. Dari situ malah tumbuh penyakit. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita mikir wah ini kok kayak ganas gitu, aduh aku kok kayak kena kanker, itu itu. Jadi ya mungkin sarannya seperti itu, tetap waspada, tetapi jangan sampai membuat kita cemas dan tidak rasional. Alhamdulillah kemarin itu cek lagi USG aman, bersih, rongsen dada bersih. Iya bagus itu. Rongsen dada atau USG kalau saya ada nyeri ya. Karena yang terdekat dia nyebarnya ke liver. Paling sering liver paru. Tapi kalau enggak, iya yang penting paling besar. Silakan ibu yang kedua. Salam. Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya izin bertanya dok, untuk yang sedang tadi kan ada beberapa perubahan, yaitu ada perubahan warna. Yang mana yang tadi? Di samping, ada di samping. Yang ingin saya tanyakan Apa pertanyaannya? untuk perubahan warnanya itu nanti seperti apa gitu? Untuk perubahan warnanya. Perubahan warna. Apa ya, kurang tahu gimana. Dimatikan ibu. Kurang tahu juga gimana perubahan warnanya, apakah memang yang kemerahan sekali kayak misalnya radang seperti itu. Iya, baik. Ini kalau ada slide mungkin lebih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Yang kedua, iya seringkali kalau secara klinis selain teraba benjolan, dia juga ada perubahan warna, entah itu agak kemerahan seperti radang, seringnya tidak terlalu nyeri seperti infeksi atau radang biasanya. Tapi kadang juga agak nyeri ya, namanya kemerahan. Nah kalau mau amannya ya kita periksa lebih lanjut. Apakah itu terkait dengan infeksi atau peradangan lokal, ataukah karena cancer ya, seperti itu. Ya warnanya biasanya agak kemerahan, atau dia pucat, kehitaman, atau cenderung mudah berdarah seperti itu. Kalau sudah mulai memberat ya. Biasanya kalau di awal dia seperti radang aja, ada benjolan-benjolan yang tepinya tidak tegas. Gitu. Jadi kalau diraba, kalau yang zina itu dipegang itu seperti ada batasnya, seperti bisa kita pegang. Nah, ya seperti neker
melaku bisa dipegang, tapi kalau dia cancer itu seringnya dia batasnya tidak tegas, tepinya tidak tegas, mengeras gitu ya, dia lebih keras seperti itu. Terima kasih. Ya, silakan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Saya seorang penyintas kanker ovarium. Yang ingin saya tanyakan, saya kan sudah otomatis sudah menopause yang dipaksa karena sudah diangkat semuanya. Itu kalau untuk sadaris itu idealnya pas kapan? Karena kan sudah enggak haid lagi. Ya, silakan setiap bulan juga tidak masalah. Setiap bulan kita periksa. Tidak harus menunggu haid boleh. Kalau memang sudah menopause dalam tanda kutip ya. Iya, itu tidak jodoh. Ya, semua setiap saat, setiap waktu silakan. Kalau sudah haid kan tidak terlalu terganggu, tapi setiap bulan silakan ya. Terus kalau ciri khas dari keganasan itu berarti malah tidak nyeri ya dok? Ya, seringnya seperti itu, tapi tidak selalu ya, karena ada beberapa yang masih dalam tahap awal, sarafnya masih berfungsi, ya, sarafnya itu masih normal, dia bisa aja nyeri. Tapi biasanya diawali dulu dengan rasa nyeri. Ya, tidak selalu ya, tidak selalu, tergantung kondisi klinisnya seperti itu. Tapi biasanya kalau sesuatu yang ganas itu, kalau sudah mulai berkembang ya dan terlambat disadari, seringkali tidak nyeri, walaupun tidak semuanya begitu. Tapi kalau yang perubahan benjolan batas tidak tegas apa itu tuh ya kebanyakan seperti itu. Oke, terima kasih. Nanti yang kita baca. Ini kita lanjut lagi ya, masih materinya kanker leher rahim atau cervix ya. Kita lanjut ya. Jadi yang kedua, kasus terbanyak jumlah penderita kanker pada perempuan adalah kanker leher rahim atau disebut kanker cervix. Apa sih kanker cervix itu? Jadi kita tahu ya bahwa pada wanita yang sudah menstruasi ya keluar darah melalui cervix ya, keluar darah, keluar keputihan, baik yang fisiologis normal ataupun patologis lewat situ. Ya. Berdasarkan penyebabnya sebanyak 90% pasien penderita kanker ini seringkali disebabkan oleh infeksi HPV, namanya Human Papilloma Virus ya. Dan ini sifatnya onkogenik yang persisten. Onkogenik persisten itu gimana maksudnya ya, dia seringnya menyebabkan mutasi genetik yang berubah menjadi ganas, bermutasi, berubah bentuk ya, jadi selnya yang biasanya tipis-tipis, bentuknya pipih jadi kotak-kotak dan tidak terkendali pertumbuhannya, misalnya seperti itu, bayangannya seperti itu. Nah, dan dia berjalan terus seperti itu. Itu dari penelitian 90% karena virus. Nah, salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mencegah kanker ini adalah dengan mengetahui faktor resiko. Jadi meneliti diri kita masing-masing, apa kita mempunyai faktor resiko untuk terjadi kanker cervix itu, sehingga kita dapat menghindari potensi infeksi dan paparan dari kanker cervix. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi apakah kita terpapar kanker leher rahim atau tidak ya. Pemeriksaan ini ada beberapa, bisa dengan IVA test namanya. IVA itu inspeksi visual dan dengan asam asetat ya, ini biasanya di puskesmas pun bisa dikerjakan.
Jadi serviksnya diperiksa, dibuka pakai alat ya, pakai alat khusus, kemudian ditetesi asam asetat namanya, nanti diberikan perubahan bentuk serviksnya, ada perubahan warna atau tidak seperti itu. Kemudian terlihat bercak putih ya, dari pucak putih itu yang abnormalnya gitu. Atau dengan pap smear. Pap smear itu diambil sedikit jaringannya, selnya ya, diambil dengan cara litotomi seperti orang babaran gitu ya. Terus pakai alat spekulum diambil jaringannya, dilihat di mikroskop selnya seperti apa, apakah ditemukan sel-sel ganas atau tidak. Kalau pada usia subur ya, terutama yang ada faktor resiko, nanti disarankan dilakukan pemeriksaan rutin atau pemeriksaan biopsi yang tadi hasil itu ya, atau ngambil selnya dilihat di ini namanya biopsi, atau dengan DNA HPV. Nah, kita harus hati-hati karena umumnya penyakit kanker serviks ini seringkali diketahui pada kondisi lanjut, seringkali jarang masih dini atau pre-cancer sudah diketahui itu sangat jarang. Seringnya sudah cancer stadium 2 misalnya 2B gitu, atau bahkan 3 stadium 3 gitu. Seringkali stadium 3 yang sudah mulai berdarah, mulai menimbulkan gangguan seperti itu. Ya, jadi yang mudah sekali dengan IVA tes tadi ya, di puskesmas pun juga bisa dikerjakan. Gejala kanker serviks yang bisa kita kenali ya dengan tanda dan gejala apa saja, yang seringkali itu adalah adanya cairan vagina yang abnormal. Jadi kalau biasanya kita itu sebelum mens itu ada keluar keputihan yang bening, baunya ya seperti itu, tidak ada bau yang menyengat atau bau busuk gitu ya, tidak ada darah ya. Nah, itu harus dibedakan ya, apakah ini mau menstruasi, apakah ini sesuatu yang abnormal. Jadi kita harus menandai, misalnya kayak kita setiap hari pertamanya setiap kapan tandai di kalender, kalau mau sekaligus untuk ambil kalender gitu ya, ditandai. Kira-kira biasanya 1 minggu sebelum haid itu kan ada gejala mau haid itu ya, ada lendir menggenang, ada keputihan yang biasanya fisiologis. Yang nggak normal tuh kalau dia lengket seperti santan kental pecah, susu pecah misalnya ya, atau batang sekali, atau kuning pekat gitu ya, atau berbau busuk atau penghijauan, ya, atau disertai dengan darah, itu darah segar ya, misalnya lendirnya ada darah segar, bisa terpisah, bisa bercampur. Kemudian adanya nyeri dan perdarahan saat berhubungan seksual pada yang sudah menikah. Jadi kalau kita biasa ini belum waktunya haid, tapi kok saat koitus kok berdarah-darah, kenapa gitu ya? Karena selnya kan kalau ada sel-sel yang abnormal, pre-cancer atau cancer itu dia rapuh, sel-sel di dinding rahimnya, di apa namanya, serviks itu kan paling ujung yang paling banyak trauma, paling banyak kena hantaman gitu ya. Jadi kalau yang belum menikah ya mohon maaf ya, sudah ya makan semua ini. Ada yang gadis Ada anak gadis ya. Jadi bisa dibayangkan saja gitu ya. Jadi kalau ada perdarahan harus diwaspadai. Kemudian nyeri pada panggul atau perut bawah, nyeri luar biasa di bagian perut bawah sini, kemudian di bagian pinggang panggul sampai ke kaki. Umumnya rasanya kalau kita rasa-rasa mirip orang yang kram atau nyeri mau haid atau saat haid awal, mirip seperti itu, mirip seperti itu ya. Tetapi ya jangan setiap kali kita premenstrual syndrome nyeri terus kita kayak cancer, jangan, tidak harus ini ya. Tapi tetap
Amannya setiap tahun kalau kita punya faktor resiko dilakukan deteksi dini tadi. Kemudian badannya mudah lemes, mudah lelah gitu ya. Padahal kita nggak anemia gitu ya. Misalnya, atau berat badan makin turun makin kurus padahal malamnya banyak biasa gitu ya. Nafsu makannya hilang gitu ya. Nah kemudian apalagi faktor resikonya yang harus kita ketahui. Apa aja faktor resiko yang membuat kita harus waspada dan disarankan untuk melakukan deteksi dini kita kerjakan. Iya, kalau misalnya ternyata ini menurut penelitian ya, dari penelitian kita bicara menikah di bawah usia 20 tahun atau misalnya setelah akil balik langsung menikah gitu ya, umur di bawah, makanya kan kalau nikah di bawah 20 tahun itu selalu ada sidang ya Om ya. Kenapa? Ya karena itu tadi, karena usianya bicara mungkin kalau sudah 17 ke atas itu dianggap dewasa, tetapi sel-selnya belum siap ternyata. Karena dari kita bayi sampai dewasa matur ya, namanya matur itu dewasa yang sudah siap secara organ fisiologis itu di atas 20 tahun 20 tahun ke atas lah ya. Itu sel-sel di serviks itu sudah matang semuanya. Jadi kalau dari kecil kemudian menars atau hari pertama itu awalnya sel-selnya itu pipih ya, kemudian jadi tabular, jadi kuboid. Nah itu belum matang semuanya. Kalau belum matang semuanya, setiap hari terkena hantaman, terjadi kerusakan, nanti kadang dia jadi bermutasi atau mungkin ada faktor resiko lain. Misalnya riwayat infeksi di saluran kencing. Misalnya cebok sembarangan, kencing di tempat-tempat umum, kemudian airnya kotor, ada infeksi, ada virus misalnya ya, yang masuk saat kita cebok itu juga harus diwaspadai. Hubungan yang berganti-ganti dengan banyak pria itu juga faktor resikonya ya. Bergonta-ganti pasangan seksual, kalau yang sudah menikah, perempuan yang melahirkan banyak anak ini juga faktor resiko. Memiliki riwayat keluarga kanker, kurang menjaga kebersihan alat vital ya, alat keperluan, kemudian merokok atau terpapar asap rokok yang sering, adanya riwayat tes pap smear yang abnormal, kemudian kekebalan tubuh yang turun, di mana mudah terhinggapi oleh virus, misalnya penyakit autoimun. Ini harus berhati-hati kalau punya faktor risiko itu, harus diwaspadai jika ada gejala-gejala yang harus disebutkan di depan tadi. Seperti itu. Nah, kalau secara jenisnya kanker serviks itu ada dua ya. Yang pertama karsinoma sel squamous. Nah itu yang kalau kita didiagnosa penyakit, kalau sebagai pasien yang wise, yang bijak, yang cerdas, yang smart ya, kita ingat-ingat Bu, aku dikandani sakit opo nggak, supaya kita bisa preventif, mencegah supaya tidak semakin buruk, mengoptimalkan. Terus nanti yang harus saya kerjakan apa, seperti itu. Jadi harus paham, termasuk obat, riwayat pengobatan itu juga harus kita pahami. Nek aku bisa nih, lalu yang sakitnya apa ya, hasilnya apa ya, gitu. Obatnya apa lupa semuanya saya, begitu. Sebaiknya kita paham, kita peduli dengan diri kita dan keluarga kita. Seperti itu, karena itu nanti ada rentetannya. Kalau ada sesuatu akan mudah, karena kita tahu dari pengobatannya. Atau kita dorong di satu tempat itu saja yang mempunyai catatan medis detailnya, seperti itu. Kalau misalnya kita memang nggak hafal, kayak di tempat kami itu semuanya rekam medis ada di electronic medical record. Kalaupun di bukunya juga, kalau masih 5 tahun masih disimpan ya. Semuanya pakai komputer sekarang ya, tersimpan di database. Mau dicari yang berapa tahun itu biasanya masih tetap muncul gitu.
Nah, yang kedua penyakit adenokarsinoma. Ya, adenokarsinoma ini jenis kanker serviks yang bermula dari sel kelenjar di saluran leher rahim ya. Jadi yang paling banyak yang jenis pertama, karsinoma sel squamous ini paling banyak. Jadi biasanya dia di bagian rahim kita ya. Ini kan ada vagina, lorong vagina itu tempat koitus ya, tempat berhubungan. Nah itu ada namanya cervix. Cervix ini atau mulut rahim ya, mulutnya rahim kita. Jadi mulut wanita itu ada berapa? Banyak. Insya Allah makanya suka gini ya. Mohon maaf kalau bapak-bapak suka gini ya, dimaklumi. Wanita mulutnya banyak. Canda ya. Satu. Di bawah itu ada mulut besar, mulut kecil, dan mulut cervix. 3, 4 mulutnya. Serawat ya. Mohon maaf biasa gitu. Harap maklum. Ya begitu. Jadi mulut yang di rahim inilah yang sering karena dia ada perubahan sel. Di situ dari mulut ke dalam cervixnya ke dalam rahimnya ini kan ada perubahan sel. Kalau di situ seringkali untuk koitus ya tidak bersih itu mudah terinfeksi apapun ya seperti itu bisa terjadi perubahan ketambahan trauma yang berkali-kali, trauma yang diinginkan maksudnya ya seperti itu. Jadi terjadilah itu bisa mudah berdarah kalau selnya rapuh dan bersama seperti ini harus dijaga betul ya itu. Kemudian ya stadiumnya ada 1, 2, 3, dan 4. Kalau dia sudah nyebar kemana-mana itu yang 4 ya. Bisa nyebar sampai ke kandung kemih, kencingnya jadi nggak lancar, ke tulang belakang, ke liver, ke paru-paru, bahkan sampai ke otak. Kadang sampai nggak bisa jalan. Karena nyebar di tulang belakang, saraf yang ke kaki kena itu juga banyak. Selain kalau yang awal-awal ya biasanya banyak ke saluran kencing, bisa pipis, lancar, pasang kateter seperti itu. Jadi kalau yang tahap awal itu sering sangat terdeteksi. Tapi kalau kita rutin pada yang usia ini ya mendekati premenopause terutama ya usia ya yang berapa faktor resiko di atas 30 tahun. Nah itu secara berkala setahun atau 2 tahun sekali diperiksa. Terima kasih. Sampai sini. Oh ya pencegahannya tadi ya sama lah ya, kalau faktor resikonya seperti itu ya berarti pencegahannya ya selain pemeriksaan berkala, tidak berganti-ganti pasangan seksual ya. Alhamdulillah ya kalau kita kan enggak ya, insya Allah ya. Ya bapak-bapak berarti yang harus di ini. Karena kita baik-baik, bapak-bapaknya belum tentu. Jadi harus setia pada satu pasangan atau 2 boleh poligami, tapi tidak kemana-mana gitu loh. Paham maksud saya ya? Jadi yang sah ya itu saja. Kan ada yang menurut saya nikah mut'ah. Jadi ada beberapa kasus ya. Kok kena cancer padahal Ahmad sadar nikoman rapat ternyata Syiah yang menghalalkan nikah mut'ah. Ini harus waspada karena bagi mereka cuma berapa ini jam 20 udah selesai. Kalau kita kalau sudah itu haram ya, nikah mut'ah itu sudah tidak boleh lagi seperti itu. Kemudian aparan asap rokok mau aktif pasif gitu ya, benar-benar dihindari ya. Jangan pernah mencoba mau asap rokok apa aja, mau vape ya HP atau mau rokok yang sigaret kelintingan apalah pokoknya jangan. Tidak melakukan hubungan seksual pada usia dini, misalnya ya diusahakan 20 tahun ke atas lah ya, diusahakan. Tapi kalau memang
terpaksa dan sudah terlanjur ya, yang penting dideteksi aja, selalu di screening seperti itu. Kemudian kalau saat ini pemerintah mempunyai program vaksinasi HPV. Jadi harapannya kalau kita dilakukan vaksinasi, tubuh kita mengenali, oh itu loh ada musuh namanya HPV. Tubuh kita sudah ada kekebalan terhadap virus itu. Seperti halnya kita divaksin tetanus ya, anak-anak itu 5 kali sampai usia 20 itu tidak perlu, kalau terkena tusukan atau luka dalam tajam tidak perlu divaksinasi anti tetanus, tidak perlu, karena dia sudah punya kekebalan terhadap tetanus, sama dengan HPV itu seperti itu. Jadi hanya sekali ya, anak perempuan saat umur 10 tahun atau usia masih SD biasanya pemerintah secara nasional melakukan vaksinasi HPV. Bismillah ya, kalau secara penelitian itu diikhtiarkan untuk menanggulangi itu ya, kita kerjakan saja begitu. Walaupun kadang masih ada pro kontra ya terkait dengan vaksin, itu aja lah tawakal Allah, tetapi ya manusia dititipi ilmu, kalau memang manfaatnya lebih besar daripada mudorotnya ya monggo silahkan. Hukumnya apa itu ya, saya nggak pandai kalau kayak gitu, bukan wewenang saya. Kemudian pengobatan dan pencegahan kanker serviks ya, kalau memang sudah terkena ya sudah kena ya diterima dengan ikhlas, tawakal ke Allah, berobat ya. Jadi tetap yang realistis ya seperti apa. Kalau dari ilmu kedokteran ya kita lakukan kemoterapi, kita kendalikan sel-sel ganasnya itu. Kalau masih stadium yang bisa diambil atau operable ya si sumbernya diambil ya, kalau masih bisa diambil ya diambil, supaya dia nggak semakin nyebar kemana-mana. Biangnya itu, buah-buahan itu diambil, dijinakkan. Kalau sudah nanti anak sebarnya lebih mudah mengendalikan dengan apa? Dengan kemoterapi, dengan radioterapi, supaya sel-sel yang ganas itu diperlambat atau bahkan bisa dihilangkan dengan terapi itu, seperti itu. Nah ini bisa, tapi ada juga yang nggak bisa, ini nggak bisa diambil. Ada beberapa kasus yang seperti itu ya sudah kemo radioterapi seperti itu. Peluang penderita kanker serviks untuk sembuh ini lebih besar ya jika lebih dini terdiagnosis, masih awal stadiumnya masih awal, masih bisa dengan obat kemudian hilang dan tidak akan kumat lagi gitu. Kemudian makanya screening ini loh penting, deteksi dini itu yang paling penting supaya nggak sampai terlambat gitu. Nah selain itu pencegahan infeksi HPV ini juga yang tadi itu ya, harapannya kalau ada program vaksinasi ya diikutkan saja program yang perempuan, laki-laki enggak. Ya seperti itu. Oh mungkin makanan yang katanya mencegah kanker serviks ya makanan yang berantioksidan tinggi, kita yang mengandung vitamin A, C, E, kalsium, asam folat gitu ya. Asam folat itu apa ya? Banyak di brokoli, kembang kol, kubis, tempe, semangit, itu ternyata asam folatnya lumayan ya. Tapi tetap harus berhati-hati Bu, sayur-sayuran, buah-buahan ya, walaupun dia dibilang antioksidannya tinggi, vitaminnya tinggi, tetap harus berhati-hati karena saat ini kan banyak yang dengan pestisida, dengan ya pengendali dengan pupuk. Tetap kita cuci bersih terlebih dahulu supaya yang di luar ini baik. Ya bismillah aja yang penting. Karena susah ya, kalau ada yang organik semua monggo itu lebih bagus lagi. Iya. Mengatakan sampai di sini. Ada yang bertanya, ya silahkan. Sip.
bertanya, 2 tahun yang lalu itu pernah USG. Kata dokternya itu ada benjolan di payudara yang isinya daging dan yang isinya cairan, jadi ada 2 benjolan. Disarankan sama dokter bedahnya itu dioperasi. Besarnya itu nggak besar, cuma kurang dari 1 cm. Cuma saya ragu-ragu, takut mau dioperasi gitu. Alhamdulillahnya itu dan 2 tahun ini nggak ada pembesaran. Dokter, apakah itu jinak dan apakah aman kalau tidak dioperasi? Yakin tidak ada pembesaran? Nggak ada, Dok. Selain di daerah yang mana tadi di payudara, Iya. apakah ada pembesaran mengejar getah beningnya? Selalu memeriksa di bagian ketiak, sekitar ketiak sampai di leher sini, apakah di seperti ini ya, dicari, disusuri, dibuyur-buyur gitu ya, apakah ada merekel, melanjar. Kalau ada berarti itu sesuatu, kemungkinan dia menyebar seperti itu. Kalau mau lebih pasti ya yang nggak dioperasi ya pakai cara tadi, biopsi jarum halus. Saya pernah melakukan itu, saya pernah ada di sini ya. Ternyata jaringan fibrus, jadi bukan ya, pokoknya kita idealnya itu jaringan fibrus dan dia jinak. Kalau saya takut di AMC bisa dikerjakan, di biopsi jarum halus itu enggak dibuka, diambil enggak, tapi ditembak jedes itu kayak suntikan sambil lihat selnya apa. Kalau asalnya jinak ya monggo, tetapi mau jinak mau ganas ya, kalau jinak itu juga kemungkinan makin besar juga bisa, harus tetap diwaspadai. Apakah ada perubahan sadanis? Sadanisnya itu yang perubahan klinis itu ya, warna merah dari tepinya tidak tegas, makanya harus diperiksa ulang, dikontrol. Berarti harus dikontrol lagi ya, Dok. Oh, apakah Anda yakin dengan pemeriksaan sendiri tidak bertambah besar dan tidak menyebar? Karena semakin kita sebenarnya kalau operasi itu juga nggak terasa apa-apa loh, dan seringkali dia hanya lokal biusnya, maksudnya biusnya itu kalau takut perempuan ya bisa biusmu hanya sebentar aja, paling 15 menit selesai operasi itu. Kecuali kalau dia sudah semakin besar harus nyesek mana-mana, gunting mana, itu lama dan menyulitkan yang mengobati dan menyulitkan pasien KSD. Jadi kalau masih awal, tolonglah dibantu supaya kita tidak berhenti obatnya. Gak usah takut. Dan itu bisa pakai BPJS. Jadi dioperasi apa yang suntik itu ya? Mau pilih yang mana? Kalau mau biopsi jarum halus lah, di AMC bisa. Itu kalau suntik itu biayanya biasanya berapa, Dok? Saya tidak tahu. Iya. Saya tidak paham kalau harga-harga, karena tahunya ngobati. Tapi nggak sampai 500, mungkin sekitar paling mahal 500 ya. Kalau Anda punya BPJS, kenapa tidak dipergunakan? Boleh kan? Saja dari Paskes 1 minta rujukan ke Paskes 2 untuk dilakukan pemeriksaan itu. Nggak ada kartu aja, pakai KTP doang bisa gitu. Yang penting ada NIK-nya. Bahkan yang KIS, bahkan kalau nggak punya, kita nggak mampu ke Dinsos ya, Jamkesos, Kesda itu juga bisa. Banyak kemudahan. Ada lagi? Jadi jangan ragu-ragu, periksa. Mbak Sri.
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Gusti Rezeki mau menanyakan dulu itu dok. Saya dulu pernah mengalami itu penyakit ispa. Dulu waktu mau Maaf, kista di mana? Di rahim atau di ovarium? mau dulu waktu mau punya anak itu susah sekali. Terus setelah saya periksa ispanya itu diambil itu 1 bulan, jaraknya 1 bulan saya terus punya anak. Alhamdulillah punya anak. Tapi setelah itu yang saya tanyakan dok, sekarang anak saya kan udah gede. Saya tanyakan itu apakah kista itu bisa nanti, saya takutnya itu kambuh lagi enggak dok? Iya, ada kista yang diambil kemudian dia sudah bersih, tapi juga ada yang dia bisa bertumbuh kembali gitu. Jadi kembali lagi pada gejala dan tanda yang ibu rasakan. Kalau masih haid biasanya nyerinya makin hebat, luar biasa, bertambah banyak. Kalau kista seringnya kan ovarium ya, seringkali di ovarinya, di indung telur, jarang kista di rahim gitu. Kecuali kista coklat gitu. Kemudian ya kalau mau dimasukkan di USG masih ada atau nggak ada calon ya yang masih kecil gitu berpotensi besar itu masih haid sudah menopause. Kalau sudah menopause itu kemungkinan untuk bertumbuh kembang kista itu kecil karena secara hormonal sudah tidak terlalu mendukung. Tapi sering-sering dok, 3 bulan itu saya haid. Oh masih, berarti masih haid ya, berarti belum menopause, baru ada tanda ya pre-menopause. Jaraknya itu 5 bulan. Ya. Jadi kalau ada yang pasti kenapa ibu ragu-ragu, sesekali boleh diperiksakan ke objek kandungan. Kalau ada gejala dan tanda yang nyeri, kemudian penambahan benjolan, sering nyeri di daerah perut kanan atau di kiri. Nyeri-nyeri enggak dok? Enggak, ya. Saya takutnya itu kambuh lagi gitu loh. Was-was itu datangnya dari syaiton. Kalau semakin cemas, semakin takut, malah dikasih nanti saya itu jadi pikiran yang buruk dibuang jauh-jauh. Kalau mau yang pasti datangi dokter kandungan, saya mau periksa masih ada nggak kista yang dulu bertumbuh lagi. Jadi jangan banyak berprasangka atau berpikir yang negatif. KSU itu membuang energi kita dan membuat kita sakit. KSU ya, yang pasti dan yang positif aja. Prasangka baik saja sama Allah bisa. Sekap ya. Terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti. Saya akan menanyakan ini, ada anak teman gitu ya. Itu kalau mau menstruasi itu sakitnya luar biasa. Itu tanda-tanda apa? Atau apa? Menjurus ke penyakit yang baik serviks maupun apa itu tadi? Payudara. Yang kedua, di sini saya sebagai apa ya, kader itu sini sudah lama sekali, sudah dulu pernah beberapa kali untuk pemeriksaan serviks, tapi di tempat yang dulu itu Bu, yang dok, yang lansia ini udah lama enggak. Dan ternyata di situ diketahui ada beberapa 2 orang itu stadiumnya udah tinggi, bahkan ada yang stadium 4. Nah itu kita heran ya, kenapa kok, kan mungkin berawal dari apa, gejala-gejalanya bahkan sudah stadium tinggi kan, mungkin ada apa ya, tapi mungkin itu karena apa ya, malu mau cerita atau apa gitulah. Untuk itu bagaimana untuk cara apa ya, orang yang terkena serviks tapi tidak tahu atau dia malu mau konsul dengan
teman atau dokter atau yang lain, itu bagaimana dok? Yang selanjutnya bila mana mungkin dari rumah sakit PKO Gamping untuk apa pasmil gratis, mungkin saya minta info, nanti bisa saya sampaikan di grup lansia. Karena lansianya di sini kan masih pralansia, kadang sudah ikut, jadi nanti saya bagi mungkin di grup RT atau grup lain-lainnya. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau nyeri haid yang luar biasa seperti apa? Karena respon dari setiap orang itu berbeda. Ya ini aja. Ya, baik. Kosnya gimana? Halo, tes. Iya. Ya, terkait dengan respon dari setiap orang yang berbeda. Ya, kalau mau pastinya ya kita periksakan ya. Kenapa sih kok setiap hari misalnya pingsan, ngoleng-ngoleng gitu ya, sampai gulung-gulung, nangis-nangis. Nah, diperiksakan saja Bu, cari yang pasti gitu. Dan pada ahlinya, serahkan pada ahlinya, jangan hanya menduga-duga saja. Bahkan dokter umum sekalipun dia tidak bisa, nanti perlu pemeriksaan lanjut lebih rinci detail kepada dokter kandungan, obstetrik, ginekologi di poliklinik misalnya. Kalau mau lebih pasti dengan USG nanti akan bisa terlihat. Misalnya ada kelainan, ada penebalan yang abnormal, benjolan di mana-mana, itu bisa pada radiolog, bisa kepada obstetrik. Tapi mau lebih rincinya, detailnya ya ke obstetrik. Itu ya jawaban saya yang pertama. Kalau saya pun juga tidak berwenang ya nebak-nebak, enggak, saya nggak suka dan tidak bagus untuk menebak-nebak. Kenapa tidak yang pasti gitu? Ya walaupun ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Pap-smear ya. Oh iya ya, betul pap-smear ya. Kalau informasi pap-smear yang ketiga, pertanyaan ketiga, itu yang paling sering itu banyak kan di IG ya Bu ya, di info IG itu entah nanti di Yayasan Kanker Indonesia di itu di Jalan apa itu sering rutin ya YKI ya. Nah, kemudian kalau di kami itu malah jarang, seringnya RSUD yang sering karena itu program pemerintah. Kalau swasta malah jarang, kami jarang, tapi pernah sekali ya, pernah. Ya insya Allah kalau ada informasi nanti kita share melalui Munafi itu insya Allah. Yang kedua tadi pertanyaannya tentang apa tadi Bu? Mengetahui. Oh iya, yang dengan pemeriksaan tadi itu Bu, biopsi, pap smear, di biopsi selnya itu keganasan ganas atau jina stadium berapa dari pemeriksaan sel, bentukan selnya. Kemudian dia sudah penjelarannya sampai di mana. Seperti itu. Sini ada materinya, ada gambarnya, tapi nanti susah nerangin kalau nggak ada gambar ya. Misalnya dia nyebarnya masih di satu titik di mulut rahimnya, satu titik gitu, itu masih stadium 1 atau 2. Tapi kalau sudah dia nyebar ke organ di sekitarnya ya. Ini ada ini saudaranya stadium 1, dia masih in situ itu di satu titik di mulutnya saja ya. Kadang-kadang ada penyebaran 1-2 kelenjar getah bening, tetapi kalau stadium 2 dia sudah mulai nyebar tidak hanya ke di mulutnya, itu mulutnya kayak gini ya, nah kayak gini, sini vagina, ini rahim ya, cervix apa namanya, uterus. Dia sudah mulai nyebar di beberapa tempat di daerah cervix sekitarnya sama vagina, itu stadium 2. Kalau stadium 3 dia sudah nyebar ke mana? Ke saluran kencing, ke kelenjar getah bening, bahkan sampai ke atas-atas, rasanya ngilu, nyeri sampai ke kaki gitu ya. Itu kalau stadium 3. Stadium 4 dia sudah kemana-mana ya, saya katakan dari ke saluran kencing di depannya, ke rektum, nggak bisa nya terganggu sendiri terus.
Jadi dia sel-sel ganasnya udah berobat sampai sana. Jadi tidak terkendali lagi, tumornya itu benjolnya nyebar ke depan, ke belakang, ke samping, bahkan sampai ke sini. Nggak sadar. Itu kalau sudah stadium 4, ke liver, ke paru gitu, sudah kemana ke beberapa organ. Itu stadium 4. Itu nanti masih ada lagi 3A, 3B. Panjenengan berapa? Awalnya 3C. 3C, Masya Allah. Langsung kemoterapi. Iya, selisih 2 bulan pasca histerektomi. Histerektomi, kemudian 2 bulan kemudian terus kemo 6 kali setiap kita sekali. setiap 3 minggu sekali. Ya, PKU beliau lagi. di PKU Jogja. Iya, karena di Gampeng belum mulai kemoterapinya. Ya, tapi sudah ada KOM, konsultan onkologi hematologi sudah ada, dokter bedah onkologi, bedah tumor sudah ada, bedah tumor dan kanker dokter kami di Gampeng. Saya dengan ginekolog onkologi. Oh iya, Ya. dengan dokter Iya. Uningsi. Ya, jadi beliau ini sudah berpengalaman ya. Ternyata ketawanya 3C, nah itu makanya harus hati-hati. Seringkali sudah tahunya itu sudah stadium rata-rata loh ya, penelitian mengatakan stadium 3, entah A, B, C. Jadi sebaiknya kita harus berhati-hati supaya tidak terkena, tahu-tahu udah tidak baik. Alhamdulillah sekarang sehat ya. Alhamdulillah, karena puji Allah. Untuk potensi ke anak-anak gimana dokter? Saya kan punya anak perempuan 4. Potensi untuk kan tadi disampaikan kalau ada potensi genetik gitu. Yang penting kita sudah ikhtiar menjaga dengan doa, ya. Mungkin sedikit kaki depan, kemudian tetap kita lakukan deteksi dini. Ya karena kalau cancer ovarium kan memang untuk deteksi dininya. Kalau ovarium memang agak sulit, paling sering nyeri haid yang luar biasa. Dulu panjenengan waktu itu apa yang dirasakan kalau boleh tahu? Saya malah justru jarang haid. Iya. Jadi setiap kali kontrol ke okskin dibilangnya kalau saya memasuki masa premenopause itu mulai kurang lebih 8 tahun sebelum saya kena kanker ovarium itu. Setiap kali periksa, kadang setahun itu haid itu cuma 2 kali. Padahal saya sudah melakukan MOW waktu itu. Iya. Jadi setiap kali periksa, bahkan saya pernah melakukan USG lewat Jawa Ya, 2 bulan ya. sebelum histerektomi, sebelum pengangkatan rahim itu tidak terdeteksi. Iya, itu karena tidak terdeteksi, akhirnya terdeteksinya malah infeksi usus buntu dan akhirnya usus buntu diangkat, tapi kenapa saya kok masih sakit? Terus 2 minggu berturut-turut saya turun 8 kilo, drastis itu. Terus karena saya ini ya rajin cari info di Google, di YouTube, saya itu kenapa kok seperti ini gitu. Itu akhirnya saya minta CT scan kontras, akhirnya alhamdulillah dari situ kemenangan kalau ternyata cancer. Terus saya juga minta CA125, Ya. itu ternyata lebih dari 600 angkanya. Akhirnya dengan obat pilihan waktu itu masih COVID-nya itu ibu. Jadi saya itu dinaikkan ambulan karena sudah kritis dari rumah, ditolak di beberapa UGD, di Rosapan ditolak, di Pratama ditolak. Akhirnya saya minta ke PKU Muhammadiyah. Alhamdulillah di situ langsung masuk UGD ditangani. Terus sedikit cerita di situ pun divonis, tapi saya mendengar dari dokter jaga di UGD. Biasanya kalau seperti ini Pak, biasanya nggak lebih dari 3 bulan. Itu hanya manusia ya, Iya, jangan iya, percaya. Saya Ya itu hanya perkiraan manusia, bukan kita yang. Saat itu alhamdulillah sekarang masih diberikan waktu untuk sampai bertobat. Masya Allah. Ya.
Alhamdulillah, insya Allah. Ini saya mau tanya sekalian dok, kalau pakai kemo kenapa jadi gemuk ya dok? Apa kemo jadi gemuk? Sebenarnya bukan karena kemo jadi gemuk, tidak. Tapi karena tubuhnya sudah mulai perbaikan, rasanya normal dan nafsu makan timbul kembali. Rasanya untuk metabolisme menjadi baik, insya Allah seperti itu. Tapi saya lihat kalau yang lain-lain kemo ya terus juga banyak. Ada susah. Alhamdulillah itu. Jadi beliau malah lebih patuh dari saya karena beliau penyintasnya dan praktisinya, masya Allah ya. Sahabatnya. Ya. Dan mau kalau sudah 3B ke atas itu kemungkinan resiko Musyawu 5 tahun ya. Saya 5 tahun, kebanyakan 5 tahun usianya Musyawu. Om saya juga lintas cancer, omnya suami ya. Tante itu juga tantenya suami itu juga ada. Yang 1B sampai sekarang nggak pernah muncul kembali dan beliau baik-baik saja. Beliau profesor di pertanian UGM. Ibu, kalau omnya suami saya itu stadium 3B atau C saya lupa, limfoma maligna. 5 tahun perkiraan 5 tahun, masya Allah, kemudian Allah panggil 5 tahun. Setelah kemoterapi bisa ini itu 5 tahun dia meninggal. Ya itu hanya perkiraan manusia, tapi jangan percaya, sandarkan semuanya pada Allah. Kalau Allah sudah benar, tidak ada sesuatu pun dulu yang bisa mempercepat dan memundurkan kehidupan dan kematian, harusnya. Tetapi perkara mencari obat berikhtiar itu harus kita ikhtiarkan, dan itu kalau kita niatkan berobat karena Allah, menjaga supaya kita tetap bisa beribadah kepada Allah, itu insya Allah akan benar aja kita sembuhkan ini, bisa beribadah, bisa beribadah kepada Allah. Masa tidak dikabulkan? Tidak aja ya, mintanya ya kalau kita sakit. Ya begitu. Terima kasih Ustaz Makaim sudah sharing ya. Ini pengalaman yang luar biasa untuk ibu-ibu. Jadi hysterektomi itu pengambilan rahim. Jadi beliau rahimnya sudah diangkat, tidak ada kemungkinan bisa berputra kembali dan tidak haid karena tempat haid memproduksi darah tadi sudah tidak ada tempatnya gitu. Jadi sholatnya tidak ada yang bolong, puasanya lancar, masya Allah. Itu hikmahnya ya. Baik, masih ada pertanyaan? Oh iya. 5 menit lagi nih dokter. Ya. Udah bisa? Bismillah, izin bertanya. Ya. Tadi kan ada pemicu kanker payudara itu dengan menghindari makanan pemicu seperti daging yang diproses. Apakah ayam broiler dan makanan instan itu juga sebagai pemicu kanker payudara dan serviks? Ya, secara penelitian memang saya belum menemukan. Tetap berhati-hati. Tapi kita tidak bisa menghindari itu karena setiap hari yang ada hanya itu, ya kan? Ya yang penting kita apa namanya? Sekali ya ayam kampung, ya ayam broiler, ya memang dia pakai hormon juga ya ayam broiler, telur, ayam petelur itu mereka pakai hormon pemacu pertumbuhan atau growth hormone. Ya kita imbangi dengan diet yang lainnya, mungkin kurma, susu, madu, atau sauda, zaitun seperti itu untuk ya kita bismillah ikhtiar untuk membuat sesuatu yang buruk itu tidak terjadi. Allah a'lam bishawab. Satu lagi,
apakah dampak menggunakan pembersih vagina juga sebagai pemicu? Pembersih vagina itu misalnya apa ya? Seperti produk-produk yang dijual di toko-toko itu, sabun, Gitu loh. Yang apa hanya Oh gitu ya. Sebenarnya kalau secara apa namanya penelitian di kedokteran ya saya sebenarnya tidak begitu yakin 100% ya. Yang penting kita jaga kebersihannya dengan sekali dengan menggunakan sabun antiseptik, karena sekali ya kalau misalnya kita cebok buang air besar terutama itu monggo pakai sabun antiseptik supaya bakteri E. coli tidak menyebar ke depan, dan cara ceboknya harus benar. Yang depan dulu di vagina, di uretra ya, saluran kencing kan uretra di depan, kemudian vagina di tengah, dan di belakang itu anus. Pastikan cara ceboknya benar dulu supaya tidak mudah terinfeksi saluran kencing, karena perempuan itu paling mudah salurannya pendek dan deket-deketan gitu. Nah terus sekali aja, karena kenapa? Kita punya flora normal, bakteri normal yang dia harusnya ada di sekitar area vagina dan uretra. Jadi jangan sampai semua flora normal itu habis terbasmi, sehingga kalau ada infeksi bakteri atau virus yang lainnya dia tidak bisa menanggulangi. Jadi sesekali itu saat buang air besar monggo silahkan. Tapi kalau setiap kencing selalu dengan saluran septic ya itu terlalu berlebihan. Cuma harus betul cara ceboknya, cara istinjanya. Demikian, tidak disarankan terus-menerus menggunakan, tapi kalau mau nyoba ya silakan, tidak ada salahnya, silakan. Ya, tapi ada beberapa yang saya amati penggunaan panty liner ya, ini harus hati-hati, kadang-kadang terlalu berlebihan sehingga mudah terjadi iritasi, entah dia infeksi atau euforia atau berlebihan. Jadi tetap dilihat ED-nya, kalau kita pakai pembalut busanya yang ini ya expired date-nya kapan, jangan sampai kedaluarsa rusak berjamur terus kita pakai malah nambah penyakit seperti itu. Terima kasih dok. Waktunya sudah habis ya. Mungkin ada pertanyaan yang belum sempat terjawab ya. Ini apa ini ada dari dokter untuk yang bertanya tadi, yang di samping dan samping tadi ada satu ya. Moga-moga cukup ya. Yang di tengah tadi. Ada lagi dari samping. Samping ada. Ada kasus wanita itu mengalami Mengalami apa? nanti ditanya ulang. Lalu untuk alat kontrasepsi apa yang bisa untuk anak itu bisa diulang apakah pada yang hormonal atau hormonal. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, Tunggu sebentar, mohon diulang. Yang pertama tadi kurang jelas, agak keras suaranya. ya untuk pertanyaan yang pertama, misalnya ada wanita yang memang sudah mengalami kanker serviks, tapi stadiumnya masih stadium awal, misalnya stadium 1, lalu ingin memakai alat kontrasepsi. Lalu untuk alat kontrasepsinya itu yang dianjurkan itu misalnya seperti apa? Apakah yang non hormonal atau yang hormonal? Lalu untuk yang pertanyaan yang kedua mengenai screening pap smear sama IVA test, itu bisa dianjurkan atau dilaksanakannya itu setiap berapa tahun sekali, atau misal sebulan sekali atau 1 tahun berapa kali seperti itu. Terima kasih. Baik. Pertanyaan pertama tentang alat kontrasepsi yang cukup aman untuk menderita terdiagnosis kanker serviks grade 1 gitu. Jadi memang ya yang dihindari adalah yang hormonal ya. Yang hormonal sebaiknya dihindari. Tetapi kalau menggunakan IUD dia juga akan membuat luka di situ. Jadi ya kalau terpaksanya sambil diobati selama dia tidak berdarah-darah
tidak menimbulkan perburukan dan luka, bisa dengan CO kondom seperti itu. Itu menurut pendapat saya ya. Kalau dari opsi nggak tahu saya. Yang secara rasional seperti itu, karena kalau pakai IUD dimasukkan dia akan malah menambah bleeding atau memperburuk situasi di situ. Tetapi juga itu kembali lagi pada dokter kandungannya yang lebih ahli ya. Dia posisinya di mana? Apakah sudah anak sebar ya, atau sudah menyebar di bagian dalam rahim atau hanya di luar vaginanya atau gimana itu? Kalau yang kena hanya di mulutnya sama di vaginanya, kalau menurut opsi pakai IUD aman ya monggo silahkan. Jadi nanti yang paling berkompeten melakukan adalah dokter opsinya seperti itu. Jadi dikomunikasikan yang teraman. Tapi kalau selama masih belum tertanggulangi, ya harus berhati-hati karena seringnya bleeding ya. Kemudian yang kedua itu yang screening pap smear sama oh iya, ya kalau tidak ada keluhan usia yang beresiko, ada beresiko setahun sekali sarannya. Atau menurut petunjuk dari dokter opsi kalau memang sudah pernah dilakukan pemeriksaan ada sesuatu yang mencurigakan ya mungkin tidak harus menunggu 1 tahun ya. Jadi harus dikomunikasikan dengan dokter kandungannya seperti itu. Untuk yang bertanya tadi yang di samping nanti ambil ini ya door prize dari dokter di sini atau nanti saya antar ke situ apa? Sebenarnya mungkin masih ada pertanyaan yang mau disampaikan tapi karena waktunya sudah melebihi jadi harus kita akhiri dulu. Mudah-mudahan di lain waktu nanti dokter bisa memberikan sharing lagi ya ilmu-ilmu kesehatan kepada kita semua. Sebelum tutup, mohon maaf barangkali dalam menyampaikan mendampingi dokter menyampaikan acara banyak kesalahan. Marilah kita tutup pertemuan pada sore hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.